Siap, Bu. Siap, Bu. Pertama, selamat pagi Bapak Ibu dan Ibu. Kami hormati Bapak Kapolres Akademisi selaku dosen mata kuliah pendidikan Pancasila, dan yang saya hormati Bapak Ibu dan Ibu yang menunjukkan pada bagian ini. Di sini saya akan membacakan akad dari universitas kami, di mana di universitas kami yaitu organisasi dari keadilan sosial pada siswa-siswi di SMA Negeri Sumedang. Tugas menyelesaikan kelompok 4 dan kelas B PPKN 2003 ini untuk implementasi dari keadilan sosial pada siswa-siswi di SMA Negeri Sumedang. Mini riset ini memberikan tentang bagaimana implementasi dari keadilan sosial pada siswa-siswi di SMA Negeri Sumedang, bagaimana pemahaman siswa-siswi tentang nilai keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari di SMA Negeri Sumedang, bagaimana penerapan nilai-nilai keadilan sosial di kalangan siswa yang berada di SMA Negeri Sumedang, dan apa saja tantangan yang dihadapi oleh pihak sekolah dalam mengimplementasikan nilai keadilan sosial di lingkungan SMA Negeri Sumedang. Keadilan memiliki banyak makna, dimensi, bahkan pendekatan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi nilai keadilan sosial pada siswa-siswi di sekolah, khususnya di SMA Negeri Sumedang. Mini riset ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang memiliki tujuan untuk mendeskripsikan suatu kondisi atau kejadian secara sistematis dan tepat. Penelitian ini mendeskripsikan keadaan yang akan dialami di lapangan dengan lebih spesifik, transparan, dan mendalam. Instrumen pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan studi perpustakaan dalam wawancara peneliti mengumpulkan informasi dari responden melalui interaksi verbal. Adapun riset ini menghasilkan pemahaman tentang bagaimana peran keadilan sosial dalam membangun sikap dan keadilan di sekolah. Adapun kata kunci dari pertama itu keadilan, nilai keadilan sosial, dan saya demikian menurut saya.
PPKM 2023 edukasi nilai kemanusiaan siswa pada pameran digital di SMP yang Medan. Institusi ini meneliti peran masyarakat dan membangun dalam kesadaran akan edukasi sosial budaya siswa untuk membangun kesadaran sosial budaya siswa, maka diperlukan perhatian berdasarkan nilai kemanusiaan siswa untuk mengetahui implementasi kemanusiaan sosial budaya siswa pada era digital di SMP. Riset ini menggunakan metode yaitu menggunakan analisis juga menjelaskan ulang fenomena dengan segala cara dan mengumpulkan data sedalam-dalamnya dengan menunjukkan pada pendalaman data yang dibutuhkan instrumen pengumpulan data observasi wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya tim yang akan kita laksanakan bisa menjawab pertanyaan dari Dewan Kunci dan selanjutnya nanti pertanyaan itu akan dua sistem, di mana nanti sistem pertama akan dilempar ke semua peserta, itu bebas siapa yang bisa menjawab. Selanjutnya nanti dari uji akan mengirim pertanyaan itu kepada siapa. Pertanyaan yang pembagian dari penguji ini bab 1 nanti akan diuji oleh Ibu S, selanjutnya bab 2 oleh Pak Dandi, bab 3 Bapak sendiri, bab 4 nanti Ibu Yeremia, dan bab 5 nanti cover lembar pengesahan dan kajian sistematika. Jadi nanti akan dibahas bersama Ibu. Silakan Bapak sampaikan. Ini buat bab satunya dari apa yang menjadi masalah kalian? Saya mau bertanya dari implementasi dari mahasiswa pada era digital. Di sekolah ini diperbolehkan membawa diperbolehkan. Boleh digunakan ada pelajaran. Bagaimana ketika pelajaran tersebut digunakan? Caranya seperti kalau misalnya gurunya yang buat ini, yang buat pelajaran nggak mengalir,
Di sini udah membahas kemajuan yang membawa terus nilai-nilai kemanusiaan Pancasila dan disebut lagi sampai membahas kemajuan tiba-tiba masuk lagi kepada ini zaman kembali lagi ke situ kan kembali lagi jadi nggak simpel juga sama paragrafnya. Kalau misalnya bab 1 dan bab 2 coba catat ini kalimat pertama di bab 1 ini cara menulis latar belakang yang pertama sebagai kalimat singkatan atau penjelasan apa yang akan kalian terima pada saat kalian menjadi saksi. Kemudian yang kedua fenomena atau masalah yang kalian kaji juga secara umumnya kalian lakukan. Lalu yang ketiga itu kalian cari atau kalian cari fenomena-fenomena yang terjadi seperti yang kalian teliti, tapi kalau ada di tingkat provinsi atau kabupaten. Kemudian fenomena penelitian saat di lokasi yang kalian kerjakan di SMP Negeri 17 Medan. Kemudian yang harus kalian masukkan novel ini pembaruan penelitian yang akan kalian masukkan dan sebenarnya kemudian paragraf-paragraf itu ada isinya kalimat jelas kalian jelaskan mengapa penelitian ini kalian lakukan apa ketika kalian menarik terus ini copy paste maka ada di awal kalimat jadi dengan kemajuan zaman copy paste ini biasanya biasa terus ini temuan juga bahwa mengintegrasi adalah penting dalam demokrasi Indonesia yang juga
tidak peduli. Jadi para yang sama jadi mereka perbedaan utama dalam penelitian. Perbedaan utama. Perbedaan utama dalam adalah maka rancu saya baca nama Quran. Perbedaan utama adalah penelitian. Memang kalau kalian perbedaan kalian kan dulu perbedaan utama adalah penelitian. Memang kalau maksimal. Dalam apa adalah jadi apa perbedaan utamanya dalam penelitian? Sama agar kalian belajar bahkan sebatas kalau kalian bisa coba kalian perhatikan saya alasannya di para peraturan kemudian mana hoax dan situs yang menghasilkan apa maksud kalian di para peraturan ini kayak mana? Dalam membangun edukasi jadi dan situs yang mengambil ke sosial budaya Indonesia ini bahasanya gimana selanjutnya dengan ini siswa dapat bahasanya kalian banyak berandai-andai bukan banyak secara ini kalian tidak kalau menjadikan kegiatan ini lebih interaktif yang kayak mana maksudnya? Kalian bahas aja
dengan penelitian lain. Jangan nanti ditemukan ternyata kesalahan orang. Kalian di sini hanya mencoba camen saja, hanya berandai-andai. Jadi pastikan. Nanti jika coba disampaikan, kamu menjadi dan efek dan lainnya. Hal apa yang kalian lakukan? Hal apa yang kenapa kalian mengatakan ini lebih efektif dan lebih interaktif dari penelitian yang lain? Emang udah ada penelitian lain mengenai ini selain atau lain? Jadi kenapa bisa dibandingkan penelitian lainnya? Karena kalian ada representasi nggak kalian cari kalian bisa bilang aku loh kayaknya. Apa yang ada berapa identifikasi masalah kalian? Apa yang jadi banget apa kemudian kekurangan dari yang diinginkan kalian? ada berapa lagi sama-sama kalian? Karena kan apa yang dari pendidikan kalau sama apa jadi Ada dua ini kalau saya bilang nggak bisa ada infonya buatlah yang rapid keluarga sama masalah di rumuskan masalah nanti dia masih apa
juga sama metode penelitian. Terus lokasi, kawasan dijelaskan. Ini lagi tujuan penelitiannya. Ada tujuan umum, ada tujuan khusus. Itu wajib ya lah. Manfaat penelitiannya juga luas, salah bagian kelas 2. Coba kedua, tujuan dari penelitian ini apa? Tujuan dari penelitian Dokumen pengumpulan data. Yang pertama tentang observasi. Masuk bisa saya bingung. Satu berapa? Terus seberapa jauh titik pengumpulan data, observasi, wawancara dan dokumentasi. Dijelaskan sama yang mengambil seberapa ya? Kalau seberapa nanti jadi seberapa mengukur kan? Kalian mengukur. Ini soal saya lihat nggak ada ini yang apanya data. seberapa bagaimana mengetahui Aku ada masuk dari data masyarakat dari buat teori materi ini bersidarahnya. Nah, sidarahnya yang boleh kawan jangan ambil dari Wikipedia, apa itu coba dari Wikipedia nih, saya Wikipedia ini kan, apa itu dari coba nanti ini saya balik lagi ya. Apalagi ini saya nggak tahu semua bebas sampah dari harus nyambung. Jangan di paragraf 21 dari sini jangan nanti masuk paragraf 2 di sini di tengah jalan. Ini kan masuk paragraf 3 kembali ke di bawah sampai harus dilihat. Tapi kalau nggak mau diperbaiki itu nggak apa-apa. Kalau lebih banyak manfaatnya apa yang dirasakan dari teman-teman kepada berarti kalau misalnya dari penelitian Terima kasih kepada Pak Insinyur. hari ini Oke, terima kasih. Pertanyaan pertama, dunia tadi orientasi manusia 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 ini ada banyak. Ada 12 manusia. Yang lain. Jadi kalian kaji semua ya, Mak? yang PPP ini tidak ada kayak itu mungkin. Siapa yang kaji? Teori apa? Kalau kata Abraham itu tapi kajian teori dari ada sampai teori apa yang digunakan dalam itu membawa arah Apa yang paling berbeda?
dua pilihan relevan. Apa itu pilihan relevan? Udah dilakukan sebelumnya, baru dilakukan lagi. Apa Ini juga perbedaannya kalau di itu relevan utama. tadi kan pilihan relevan itu sudah dilakukan sebelumnya. Beda dari lakukan. Ini kalau dilakukan lagi apa? Tapi ya, maksudnya. Pertama menggunakan metode sebenarnya kualitatif dalam pendekatan kuantitatif. Kalau misalnya kita memberikan kalau kira-kira perbedaan Apa yang buat kemudian penulisan jadi itu Jadi mengarah pada pendidikan karakter itulah sebenarnya yang akan digital sekarang di pada dengan kalian dulu bahasnya. jadi layoutnya ada kaki ada ini juga harus ada spasi tapi sebenarnya bukan spasi tapi layoutnya ini jadi harus dua soal ya Yang musik gue siapa? dia punya Yang kata dia gue siapa? kalau misalnya ini itu dia dibuat dia
penelitian relevan teori di nomor 3. Apa bedanya sama yang bedanya yang siapa lain? penulisnya, satunya isi dari Tujuan step itu apa namanya pembahasan. Dengan sini tidak ada pembahasan. Menurut gue cuma pegang cuma penelitian kalian doang. Berapa minggu namanya pembahasan? Jadi penelitian kalian lagi itu jadi itu siapa? Satu apa? Itu harus dijawab. Oke, di penelitian dari nomor 1 itu ada beberapa faktor yang dijelaskan sama Aris Mansar. Ya. Ada 4 faktor dari keluarga, dari sekolah, dan dari diri sendiri. Kalau di penelitian yang lain ada berapa? Apa? Dari sekolah, dari sekolah, dan dari lingkungan kemudian kalau lingkungan ini lingkungan dari rumah Ya, sama ini. Apa bedanya? karena itu mengatur dari apa yang ada dari kita dan menggunakan Apa bedanya nomor 1 ini sama ini yang beda lagi? perbedaan manfaat itu kan Memang kalau aku mau sekolah, kan antara nilai pancasila apa yang paling dibutuhkan pada nilai-nilai kemanusiaan dari beberapa faktor. Ini juga. Ini ada 4 faktor. Ini ada 4 faktor. Acuan nilai kemanusiaannya etika tadi, perilaku siswa, dan sikap dan perilaku. Dan dipandang dari segi nilai Pancasila. Dapat disimak teorinya pakai nilai Pancasila, dari segi nilai Pancasila, manusianya dari sikap dan sikap. Dan 4 faktor. Ini kita punya kita ada 3 faktor. Sama. Ini 4 faktor. Lebih keren ini. Kalau lebih bagus ini lah model penelitian, penelitiannya lah kami baca. Jadi apa bedanya? Coba ini. Ketua mana? Oke. Penelitian Kalian menjawab bahwasanya kami menggunakan metode kualitatif karena kami menggunakan wawancara, observasi, dan identifikasi. Setahu saya, walaupun saya menggunakan kualitatif menggunakan fenomenologi dan pendekatan beberapa mata saya tidak menggunakan itu. Tapi apa bedanya kalau saya menggunakan pendekatan kualitatif? Apa yang berbeda? Kita harus tahu bahwa ada 3 metode. Dari sebanyak Kita harus sampai ke Nanti kan kita suka rasanya
kan dapat kan pertama dua ya. Kan harus baca. Metode itu ada metode kualitatif, ada metode kuantitatif, ada metode analisis metode. Kualitatif kajian. Apa judulnya? Kualitatif ini berdasarkan ada sinalasi lah. Maksudnya apa yang tadi dengan kenapa tidak saya tadi itu? Kenapa harus menggunakan kualitatif? Tidak menggunakan misalnya kualitatif kasus, kualitatif etnografi, kualitatif fenomenologi. Kenapa tidak menggunakan kenapa? Dalam Kalau memang nggak ada surat pelaksana. Bukan tidak masuk pada saat kami membuat Ada yang bisa bantu? Karena kami ingin menggambarkan menjelaskan bagaimana gambaran analisis kami terhadap hasil Kemudian yang dilihat di buku orang, di rumah orang. Media. Salah. Oke, penggunaan kualitatif adalah untuk menarasikan. Yang lebih tepat adalah hal ini melihat fenomena, kemudian kalian analisis, kemudian kalian gambarkan deskriptif. Kalian secara oh ternyata etika lingkungan di sekolah itu begini dari hasil data-data yang kalian dapatkan dari ini kalian ngobrol dari itu. Poin-poin yang digunakan itu adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Nanti itu kalian riset jangan dari semester 1 sampai meningkat nanti kualitatifnya Ini keempat, kita berbicara tentang berpikir. ada fenomena Kalau berpikir itu apa? ada ekonomi tapi tidak ada tentunya sebenarnya apa kalau kalian supaya diskusi nanti ya yang kami baca dalam dari tadi ada teori misalnya caranya Berarti sih belinya dia poin-poin lagi lah. Kalau poin-poinnya selesai lagi ya. Perlu lagi ada poinnya. kemudian Ada cuma terang berpikir pak. kenapa sih kalian memilih lokasi Kalau kita sekolah bilang masih penelitian yang punya poin-poin kan itu perlu berbeda. Penelitiannya juga ada rata-rata. kenapa sekolah banyak kenapa sekolah itu Pasti ya, pertama ada laporan kalian. apa sebenarnya nggak ada masalah nggak ada masalah Berpikir itu apa? Apa yang dikerjakan? yang penting dapat Latar belakang gambarkan tapi saya bahas dulu. Kan kalian bahas tentang keadilan sosial. Otomatis bahas tentang keadilan sosial dalam skala nasional ya. Dari dulu ya. Oke, masukkan teman kalian terakhir di bagian observasi. Observasi itu kan ada penelitian nih ke SMA. Kita harus jadi misalkan ada permasalahan pada kita yang kalian diberikan permasalahan. Ada solid dan semi. Tahu gitu? Tidak solid itu harapan dan dasar kenyataan. Misalnya gini, harapan itu dalam implementasi nilai keadilan sosial siswa itu bisa berlakukan sebelumnya saya apresiasi jadi harapannya siswa itu bisa berlaku yang sewajarnya sebagaimana keadilan sosial. Namun kenyataannya siswa-siswi SMA itu ada yang berbaik itu kita ada pertanyaan masalahnya nih di sini kalian masuk menggunakan metode identifikasi masalah ini kan masalah identifikasi masalah itu kan yang memang benar-benar menjadi permasalahan di dalam kalian. Identifikasi masalah ini dapatnya dari keberagaman belakang kebetulan jadi mana identifikasi masalah itu tetapi kalau kita jadi identifikasi apa permasalahan yang kalian yang ada di dalam belakang tadi itu adalah identifikasi. Misalnya tadi kayak saya udah wawancara nih sama cek kalian karena yang di lapangan itu kalian konfirmasi adanya guru yang tidak memberikan jawaban kepada siswa di SMA 10 gitu ya. Misalnya contohnya gurunya ini lebih baik ya kita bilang sama yang booking atau masalah gimana tadi itu identifikasi masalah itu langsung identifikasi masalah
Tapi kalau implementasi nilai keadilan sosial di SMA 10, itu kan identifikasi masalah. Yang memang dia benar-benar identifikasi masalah. Oke, itu salah satu contohnya. Gitu ya. Identifikasi masalah itu sampai 10 bebas. Tapi kalau batasan masalah, kalau saya ya, batasan masalah rumusan dan tujuan. Kalau batasan 1, tujuan dan rumusan dan tujuan. Kalau misalnya 2, rumusan dan tujuan juga. Tapi sih kan pas. Itu kalian buat di sini ada 2 batasan, 2 rumusan dan 2 tujuan. Udah pasti. Saya dari saya tidak usah. Ingin tahu sebenarnya kenyataannya dengan yang sebenarnya. Yang sebenarnya karena dari yang ini dia lebih dalam, lebih mendalam lebih baik penelitian itu atau lebih berkualitas. Oke, jadi dari berbagai jawaban yang kalian bilang tadi itu nggak ada di metode penelitian. Dari ini ada metode penelitian bab 3 itu cuma 4 lembar aja gitu. Dan ini kayak kamus, tau nggak kamus? Tau nggak apa persamaan kamus sama bab 3 kalian? Sama-sama hanya menjelaskan definisi. Contoh, deskripsi itu apa sih? Deskripsi dalam penjelasan. Oke, itu ada kok di dalam bab 3 ini. Contohnya yang kalian bilang tadi itu semua bisa kalian menjelaskan kenapa akan memilih ini, apa alasan ini. Metode penelitian itu kayak pistol dalam penelitian, membedah gimana mengolah data ini. Tapi tidak ada menjelaskan itu. Ada metode yang menggunakan argumentatif, gimana metodenya adalah bla 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 segala macam. Jadi jelaskan apa alasan kalian menggunakan metode kualitatif tersebut. Jadi metode ada berapa? Sedangkan kan seratus hubungan operasi sebenarnya tapi sampel mereka cuma 6,9. Padahal secara sejauh ini populasi itu ada di mana kalau misalnya populasi itu biasa ya ada berapa persen dan kalau kalian ini sangat sebenarnya yang udah menjadi ya kalau sebenarnya kalau itu boleh pakai padahal sebenarnya kualitas itu subjek berarti kalian lagi cara posisi sampling. Pertanyaan saya, apa itu posisi sampling? Ayo kalian yang menurut kalian tahu. Apa yang coba. Oke, jadi secara umumnya metode itu ada kualitatif, kuantitatif, gabungan dari kualitatif sama kuantitatif. Oke, selanjutnya apa alat pengumpulan data yang kalian gunakan dengan Nah, lain kali kalau mau kalian kasih kelas, jangan langsung jangan istri saya sampaikan ke teman-teman adik ini. Kalau misalnya mau memilih haknya kelas, jangan langsung kalian kasih data yang paling mencari sama ini salah. Dari datanya dari Oke, sampai dulu. Ketua benar nggak yang disampaikan? Karena ada sampelnya punya cara. Akhirnya sudah betul, tapi Ada yang bisa? Promosi sampling adalah cara peneliti itu memilih informasi subjek penelitiannya. Dia akan begitu sesuai penelitian. Oh, kami ambil sesuatu sembilan. Ternyata dia ada sesuatu yang dominan mungkin melakukan apa ya? Melakukan dan masih dalam pendekatan pengambilan subjek penelitian. Kami ada itu small ball itu adalah bisa kita tidak terpapar
Kenapa lah beda tadi jawabannya? Kalau yang dijelaskan tadi sama aja. Izin itu primer katanya. Primer apa pun bingung. Kalau primer ya jenis data yang menggunakan yang menggunakan di sini data primer. Jadi sama yang pertanyaan bapak yang bapak tadi kumpulan data. Nah jadi selanjutnya mengenai lokasi penelitian. Nah jadi lokasi penelitian di mana? Nah, pertanyaan coba 02 sebenarnya teknik pengumpulan data mana sebenarnya yang masuk ini? Udah, lain kali untuk nanti revisiannya lokasi penelitian itu dibuat poin-poin apa yang memilih sekolah tersebut. Apakah apa alasan kalian memilih? Umur 05 studi usaha itu kan dari Nah, bisa kayak gitu dibuat di sini. Lebih alamiah alasannya. Kan bisa jadi sekolah lain atau di SMP 15, SMP 26. Sampai 2 itu kan. Kalau masalah atau ada karena ada OD orang dalam muda gitu. studi pustaka adalah pendekatan Ini saya Jaga pakai yang lain. pengumpulan datanya pakai bedakan teknik studi pustaka dengan studi dokumentasi itu berbeda. Pendekatan kemudian jenis data jenis data saya masukkan bagaimana wawancara ini yang kalian buat di sini. Kita tahu kalau bagaimana wawancara sebenarnya itu poin-poin pertanyaan pertama. Ya, pertanyaannya apa aja kan? Ada berapa pertanyaan? 8 itu lah. Pertanyaan pertama bla bla bla, bla bla bla. Karena kisi-kisi itu akan berkaitan bagaimana wawancara pertanyaan dari isi tadi dari awal dia berbicara kalau seandainya ada masalah. Oke, jadi kalau jenis data yang kalian pakai nanti sebagai data kemudian ya teman-teman Jawaban lain. ya oke itu di bagian keempat. Tapi kalau seandainya bilang itu akan disebutkan pertanyaan format pertama itu tidak. Pertanyaan pertama pertanyaan yang bukan jawabannya. Kalau misalnya direduksi dia sudah dikeluarkan. Tapi kalau seandainya tidak bilang dia sudah tambah. Pertanyaan. Jadi yang kalian bilang tadi adalah menerima welcome segala macam itu nggak bisa kita taruh di alasan kasih penelitian tapi kita buat itu. Jadi buat poin-poin nanti revisinya poin-poin kenapa kalian memilih lokasi tersebut? Contohnya akses ke aksesibilitasnya ke sekolah tersebut itu mungkin bisa yang terakhir gitu. Jangan karena ini mudah nih masuk dia terima welcome aja nggak bisa jadi alasan kayak gitu. Harus jawabannya itu bersifat ilmiah gitu. Contoh di dalam kalian judul kalian tadi, kenapa sih milih itu? Kenapa alasannya? Pertama, karena etika sosial budaya di sekolah tersebut kurang, maka dia perlu dilakukannya penelitian di situ tersebut. Jadi ada masalah di sekolah tersebut. Jangan kalian buat masalah baru, jangan dicocok-cocokkan kalau anda cocok-cocokkan. Nggak ada masalah kalian cocok-cocokkan. Udah jadi nanti untuk lokasi penelitian. Lokasi penelitian di jalan bla 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 bla. Pertama alasan memilih tersebut 1, 2, 3 sampai seterusnya. Apa sih kaitan judul kalian proposal ini dengan yang kalian teliti sekolah yang kalian teliti? Terus selanjutnya mengenai nggak tahu apa itu perbedaan atau yang rasa beda-beda ada yang langsung kayak subjek penelitian itu dijelaskan secara poin langsung siapa aja subjek
Ya di sini subjek total. juga. Yang lainnya ini bimbing dan Institut penelitian pada pesantren adalah peneliti sendiri. Bulan kelas 9. Satu kelas. Nah, kemudian Tahu nggak beda? Kayak udah Bapak jelasin ya. Dulu kan tadi coba baca kertas-kertas kedua. Judulnya implementasi nilai kemanusiaan dalam membangun etika sosial budaya pada era digital di SMP 2017. Ada perbedaan antara objek sama subjek. Kalau objek itu adalah fenomena atau apa yang menjadi fokus utama dalam penelitian kalian ini. Kalau subjek itu adalah individu atau kelompok yang memberikan data itu atau informasi. Jadi objek itu adalah nilai kemanusiaan dan etika sosial budaya. Itu fokus yang akan kalian terima. Siapa subjeknya? Siapa yang akan memberikan data? Yaitu adalah siswa kalian sebagai narasumber kalian tadi. Jadi tahu bedanya kan subjek sama objek. Subjek itu apa fokus yang kalian teliti, fokus utama penelitian kalian. Objek itu apa? revisi. Ini pernah ya? Dek, matikan aja. Matikan aja. Oke, data itu dari